Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, namaku Wahyu Lucy Lestari. Biasanya dipanggil Lucy. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas 11 Maret angkatan 2021 atau masih di semester 1. Aku mengambil program studi komunikasi terapan pada Fakultas Sekolah Vokasi. Ini adalah podcast pertama saya dengan judul Stigma Perempuan. Apa sih yang terbesit di pikiran kalian saat mendengar judul tersebut? Biar gak penasaran, simak sampai akhir. Sekedar info nih ya teman-teman, untuk penjelasan makna dari stigma perempuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stigma artinya ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Kalau arti perempuan, menurut KBBI, artinya orang yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, melahirkan anak, dan menyusui. Kata perempuan mempunyai gabungan kata di KBBI sebagai berikut. Yang pertama, perempuan geladak. Yang kedua, perempuan jahat. Yang ketiga, perempuan jalanan. Yang keempat, perempuan jalang. Yang kelima, perempuan jangak. Yang keenam, perempuan lacur. Yang ketujuh, perempuan lecah. Yang kedelapan, perempuan nakal. Dan yang terakhir, perempuan simpanan. Cocok gak sih makna perempuan yang di KBBI dengan apa yang kita emban sekarang sebagai perempuan? Coba kita lihat apa makna laki-laki dalam KBBI. Laki-laki artinya orang atau manusia yang mempunyai zakar, kalau dewasa mempunyai jakun dan berkumis. Untuk gabungan kata hanya ada satu, yaitu laki-laki jemputan, yang artinya laki-laki yang dipilih sebagai mantu. Setuju gak sih kalian dengan arti kata seperti itu? Antara perempuan dan laki-laki, perbedaan maknanya sangat ketara, bukan? Seperti tidak ada arti positif yang terkandung pada kata perempuan. Kita bisa lihat ya dari sini bahwa stigma itu ternyata bukan hanya berasal dari lingkungan, tapi juga pada kebijakan loh. Beberapa bulan lalu sudah ada nih protes para perempuan untuk mengganti makna kata perempuan dalam KBBI. Tapi kenapa belum diganti ya? Apa masih proses ya? Gimana nih menurut teman-teman? Sampai di sini kalian sudah tahu kan makna stigma perempuan? Oke, aku akan melanjutkannya. Ngomong-ngomong nih ya, pernah gak sih kalian sebagai perempuan mendapat stigma negatif dari lingkungan? Selalu dituntut ini itu. Perempuan gak boleh ini itu. Kalau pernah, coba deh kalian DM di Instagram aku, namanya 13 Wahyu Lucy. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng, karena aku juga pengen tahu nih, seberapa greget sih perempuan di luar sana tentang isu-isu di sekitarnya. Aku mau kasih tahu nih, ada beberapa teman aku yang mau bercerita tentang teman aku yang pernah mengalami stigma negatif sebagai perempuan dalam hidupnya. Ada tuntutan perempuan itu harus bisa semuanya gitu. Dia tuh harus dituntut, yang pertama dituntut cantik, dituntut bisa masak, dituntut wanita karir, dituntut jadi
bisa ngurus rumah, bisa ngurus anak, bisa bisnis, bisa kerja. Pokoknya perempuan tuh banyak banget yang mengatakan kalau perempuan itu harus serba bisa, dia tuh harus jadi independent woman. Stigma negatif tentang perempuan yang dituntut harus sempurna itu pasti ada banget lah. Setiap perempuan pasti pernah ngalamin itu ya, pun aku sendiri bilang inilah itulah, kayak apalagi perempuan itu harus bisa masak gitu, kayak apalagi kalau nanti udah nikah, tolak ukur jadi istri itu cuma kayak kamu harus bisa masak, kamu harus bisa ngelakuin semua pekerjaan rumah gitu loh, padahal kan nggak harus gitu loh. Terus kayak zaman sekarang juga ya, tolak ukur wanita dihargai itu dari kecantikannya, dia putih enggak, terus penampilannya kekinian enggak, kayak gitu-gitu sih. Aku kan ada gangguan hormonal, jadi mensku nggak teratur. Setiap bulan aku ke dokter kandungan buat periksa dan dikasih obat. Kerabatku tahu dan dia bilang, intinya aku gak boleh cerita-cerita kalau ada gangguan di rahim. Nanti nilaimu jadi jelek di mata cowok. Nanti cowok gak ada yang mau. Katanya aku gagal jadi cewek. Sakit banget. Ya gitulah, capek. Masa setiap kekurangan harus ditepis? Padahal manusia gak ada yang sempurna. Tinggal gimana aja cara kita berdamai. Aku juga sudah berusaha berobat demi kesehatanku sendiri. Nah, itu kata mereka. Dari cerita di atas, mereka dituntut untuk sempurna, mulai dari fisik, kesehatan, karir, pekerjaan rumah, juga pendidikan. Ada yang bilang, semua wanita memang ingin cantik, ingin sehat, ingin normal, ingin berperan. Tapi mereka punya caranya sendiri. Jangan mau kalian para perempuan didikte oleh standar kecantikan yang dibangun oleh orang lain. Terkadang semakin tinggi pendidikan dan semakin terlihat aksi kebermanfaatan perempuan justru menghadirkan cibiran dari sana sini yang menghalang kepercayaan diri, membuat dia berpikir dua kali. Padahal sudah memberi dedikasi. Sejatinya perempuan tidak rumit, tapi pandangan dunia kepada perempuan yang terlalu sempit. Di Indonesia, menurut Komnas Perempuan 2021, kasus kekerasan perempuan meningkat 63% selama pandemi COVID-19, dengan mayoritas korbannya perempuan dewasa. Korban kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sebesar 59,82%. Walaupun Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual, payung hukum untuk kasus kekerasan seksual RUU PKS belum juga disahkan sejak 2012. Hal tersebut menandakan belum ada kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan di Indonesia. Mari kita lebih peka terhadap isu-isu perempuan agar stigma negatif tentang perempuan tak lagi bermunculan, supaya mereka tak lagi merasa ditekan dan tak lagi diremehkan. Tegaskan, perempuan tak boleh lagi dapat kekerasan hanya karena perempuan dianggap lemah. Perempuan tidak boleh lagi mendapat cibiran hanya karena soal penampilan. Perempuan tidak boleh lagi mendapat ketidakadilan hanya karena budaya patriarki yang semakin menjalar. Semua wanita itu multi peran, tapi tidak sesempurna seperti yang kamu bayangkan. Mau jadi ibu rumah tangga atau wanita karir, bekerja di luar rumah, itu pilihan, bukan kesalahan. Kamu bisa jadi apa saja seperti yang kamu mau. Kamu bisa berkarya di mana saja. Untuk perempuan, jangan lagi minder. Tunjukkan pada dunia bahwa wanita memang istimewa. Perempuan itu bukan hanya biasa. Sekian dari aku ya teman-teman. Semoga bincangku kali ini bisa membawa manfaat, bisa menambah informasi
tentang isu-isu perempuan dan cara kita menghadapi isu-isu tersebut. Sebagai perempuan, yuk lawan stigma negatif. Terima kasih, saya Wahyu Lucy Lestari, izin pamit. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.